Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare sahabat-sahabat di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Itu yang paling penting. Oke, sebelum saya berbagi kisah hari ini kepada kalian semua, jangan lupa ditonton video-video yang sebelumnya. Dan jangan lupa untuk di like, di subscribe, share, and comment. Di share sebanyak-banyaknya biar kita terus tetap semangat berbagi kisah-kisah yang nyata untuk kalian semua. Dan alhamdulillah aku dapat kiriman lagi kisah dari sahabat Feni Rama. Dan mohon maaf seperti biasa untuk namanya kita rahasiakan, untuk ya pokoknya secara detail yang akan mengarah kepada orang tersebut kita rahasiakan. Itu karena permintaan dari narasumber gitu. Tapi say thanks sudah berbagi kisah. Dan untuk teman-teman di rumah bisa diambil baiknya dan buang buruknya. Itulah pelajaran dari sebuah kisah-kisah yang pernah saya tayangkan di YouTube saya. Oke, langsung aja ya. Jadi pas ketika saya baca kisah dari sahabat kita ini nih, kiriman ini, menurut saya ini ilmu santet yang mengerikan banget. Dan menurut saya ya, walaupun saya baca kayak gitu tuh dapat kesan merinding gitu loh. Ya karena gini ya, kalau kita mau bahas kok zaman udah modern katanya, tapi kok masih ada aja hal-hal seperti itu. Nah itulah kehidupan, masih terdapatnya bervariasi model-model kehidupan di dunia ini ya, beragam-beragam. Oke, langsung aja. Jadi saya dapat kiriman dari seorang laki-laki yang dimana dia adalah bagian dari kisah tersebut gitu, dan bagian yang merasa terancam. Nah jadi dia ingin berbagi kepada sahabat-sahabat di rumah, dan itu dia pesannya. Silakan ambil pelajaran saya. Oke. Nah untuk kebenaran atau tidaknya yang benar-benar nyata dari sahabat Feni Rama ini, disclaimer on ya, maksud saya dapat kisah seperti itu dan saya sampaikan kepada sahabat-sahabat di rumah. Oke. Nah langsung aja. Jadi kejadian ini bukan di negara kita ya, bukan di Indonesia, tapi negara tetangga. Oke. Nah, jadi ceritanya gini. Ada beberapa pemuda yang memang dia itu bekerja, notabene itu memang sering berhubungan dengan negara-negara tetangga kita. Ya memang ya mau nggak mau, suka nggak suka ya, mau nggak mau, suka nggak suka ya, dia memang harus seperti itu nyari nafkahnya. Nah ceritanya dia pergi ke sebuah negara ya. Nah negara itu negara, anggap saja ya, kalau cluenya itu adalah Gajah Putih. Nah mungkin teman-teman tahu semua apa tuh negara Gajah Putih. Nah dia kerja di situ. Kerjanya itu kalau menurut dari narasumber saya, ya waktu dia di posisi seperti itu tuh ya lumayan sih, hampir kurang lebihnya dia sebulan berada di sana gitu ya. Dia melakukan pekerjaan tugasnya. Nah otomatis kan dia harus mengenal lingkungannya, dan dia mengenal dari pekerja-pekerja lain yang bukan hanya berasal dari Indonesia aja. Ada dari negara Malaysia, ada yang dari negara, ya pokoknya banyak lah, beragam. Memang pusatnya di situ gitu loh. Nah dalam karirnya itu memang ini karirnya termasuk bagus nih si narasumber saya ini gitu ya, termasuk karirnya itu bisa berhubungan ke orang-orang manapun. Jadi untuk dia tahu tentang kehidupan di negara Gajah Putih ini juga, dia mau nggak mau dia harus mempelajarinya, dan karakter-karakter dari teman-temannya dia juga harus mempelajarinya. Nah saat itu dia adalah orang Indonesia satu-satunya yang bekerja di Gajah Putih tersebut. Pergaulan dimulai nih, ceritanya dia bergaul lah seperti biasa, layaknya seorang laki-laki gitu ya, seorang
pemuda, dia bergaul gitu kan, sambil dia ketika dia selesai pekerjaan ya mungkin dia bergaul kemana-kemana sampai dia ke tempat pelosok daerah-daerah tersebut, dia ke kota, ya namanya dia tinggal di situ. Ya kayak kita gimana sih kalau ada orang dari luar kan pasti kan kalau ke Indonesia kan pengen dong tahu Bali seperti apa, pengen tahu Solo, Jogja seperti apa gitu lah. Sama kejadiannya kalau kita pergi ke negara orang gitu, pengen tahu lah tempat budaya-budaya di sana seperti apa. Nah, ternyata persaingan di sana itu sangatlah kuat. Menurut dia lebih serem persaingan di luar sana dengan karakter-karakter berbagai macam orang itu. Dan menurut dia, ya maaf aja nih, Indonesia tuh persaingannya tidak terlalu berat. Indonesia kan bagi kita ini udah berat nih, ternyata ini lebih parah. Jiwa irinya, misalnya contohnya gini nih, dia walaupun nih dia orang kaya nih, misalnya nih ada 2 keluarga nih, si keluarga ini nih kaya raya nih misalnya nih ya. Nah yang satu ini keluarganya biasa aja, tapi ini sukses semua nih anak beranaknya, itu bisa terjadi iri. Nah misalnya nih ini dagangan di sini nih laku nih, dagangan di sini nih kurang laku, itu bisa terjadi iri dan muncullah persantetan gitu. Nah ceritanya gini nih, ada sebuah keluarga yang dimana itu dia itu adalah keluarga pendatang ya. Memang kebetulan sama juga dapat dinas di daerah Gajah Putih ini, negara Gajah Putih ini. Nah dia ini nih berkeluarga nih, dibawa apa istilahnya, dibopong lah semua, dibawa semua lah tuh keluarga-keluarganya. Nah otomatis kan namanya kita berteman ya, berkunjung ke rumah temennya, cerita singkat cerita si temannya ini ngomong nih, temannya ngomong bahwa dia ini ya ternyata di negara putih ini punya family juga gitu. Nah kebetulan familinya ini sukses banget, sangat sukses. Ibaratnya tuh ya menengah ke atas, ke atas banget dah. Pokoknya intinya sukses banget lah. Cuman keluarganya ini nih kena dikerjain orang, disantet orang ya. Nah udah bermacam orang yang nyembuhin itu selalu mati atau meninggal. Sehingga intinya nih dia ini nggak bisa disembuhin. Dan kambuhnya ini kalau misalnya makin menggila ini pada malam-malam tertentu. Nah malam-malam tertentunya ini nih pokoknya ya sekitar berapa bulan sekali gitu kan. Entah dalam sebulan tuh pasti ada, dan itu parah banget. Intinya nggak bisa dikontrol. Nah ini yang kena di sini tuh bapaknya, istrinya, terus anaknya memang udah besar-besar kan. Ini 4 orang ini kena ya. Nah kalau udah kambuh nih mereka udah nggak ada yang bisa ngontrol, dan kalau udah masa itu selesai ya udah kayak orang biasa lagi. Tapi menurut narasumberku yang temennya itu cerita, dia kasihan sama keluarga ini, padahal keluarga ini tuh istilahnya nggak sayang kalau memang ada orang yang bisa ngobatin gitu ya, bisa ngebantu, monggo deh, silakan deh, gitulah ibaratnya gitu. Nah ternyata sudah 7 orang pinter yang ngobatin keluarga tersebut, dan selalu akhirnya mati atau meninggal. Yang meninggal tuh orang yang mau ngobatin, bukan yang orang yang lagi sakit ini, orang yang mau ngobatin ini. Nah akhirnya dia cerita lah nih sama si narasumber saya. Nah maksudnya gini, siapa tahu di negara Indonesia ada yang bisa ngebantuin keluarganya ini gitu, karena dia udah kemana-mana nggak mempan. Bayangin, baru mau niat ngobatin aja nih, kata cerita dari si narasumber saya, itu baru dia si paranormal lah bahasanya mereka gitu kan, si orang pinter ini datang, baru aja nemuin si pasien itu. Nah itu tuh udah kena serangan, dan serangannya itu mematikan. Memang nggak langsung mati hari itu tuh si paranormal itu, si orang pinter itu, tapi kebesokannya sakit bertubi-tubi, cuma dikasih waktu itu seminggu, dan setelah itu meninggal semuanya. Dan itu udah 7 orang. Nah akhirnya
kenapa nih si ini ngomong nih, si teman-temannya si narasumberku ngomong, karena dia harus terbuka bahwa santet yang terjadi di keluarganya ini dahsyat banget. Jadi dia nggak mau ngebohongin orang-orang yang bakalan nantinya itu memberikan kesembuhan atau membantu. Jadi dari awal udah dikasih tahu nih. Jadi ibaratnya kalau ilmu kalian tuh kurang, ya nggak usah, daripada kalian ada apa-apa. Jadi dia juga baik juga sih gitu kan. Nah, tapi akhirnya namanya kebetulan nih yang narasumber aku ini memang punya guru di Indonesia. Dia punya panutan lah ibaratnya gitu. Jadi dia tuh memang kan selain dia bekerja seperti manusia biasa, dia melakukan pekerjaan, dia juga mempunyai guru, dan gurunya itu terdapat di Indonesia. Nah gitu. Nah akhirnya dia bilang nih sama temannya yang disantet itu tuh keluarganya. Dia bilang, kira-kira ini ilmu dari mana? Mungkin kamu pernah nggak dapat masukan, dapat dengar dari cerita atau bagaimana gitu kan ya? Mungkin kamu pernah mendengar selentingan atau bagaimana? Dia bilang gitu kan. Nah terus kata si temennya ini nih, dia bilang gini, ya karena memang kan kita berdomisili di sini gitu kan. Jadi dia itu memang pengusaha yang sukses banget di negara tersebut dan punya saingan. Jadi karena bisnis gitu, dia punya saingan. Nah terus gitu kan, ternyata yang ngesantet itu tuh perkiraannya dia tuh orang-orang nggak jauh ya, lingkungan bisnis juga gitu kan, ya saling kenal juga. Tapi nih dari keluarga ini nih nggak berani untuk memastikan, wah dia nih orang yang jahat nih, dia nih nyantet saya nih, dia nih yang ngerjain saya. Nggak berani gitu loh, hanya prediksi, memperkirakan aja. Kenapa dia bisa ngomong kayak gitu? Karena suatu hari nih si temanku ini nih, si narasumbernya ini nih kan, yang temennya itu pernah, dia itu memang kenal sama si pelaku tersebut. Cuman ya nggak berani karena lihat ilmunya udah kayak begitu. Jadi dia juga kan nggak berani, nggak sembarangan ya kalau mau nuduh orang ngerjain itu kan, nggak sembarangan. Secara negara kan kalau untuk kasus seperti itu kan nggak biasa ya. Jadi untuk kalau melakukan sebuah kejahatan kayak telus santet itu kan nggak bisa ada pembuktiannya. Nah kebetulan si narasumberku ini nih sama Mas Henry ini nih sama temennya itu, nah temen itu cerita kalau dia itu pernah kerja juga sama orang tersebut. Nah ceritanya sebelum dia kerja sekarang ini, dia pernah kerja sama orang itu. Nah pernah lah diajak. Jadi tempat ilmu hitamnya ini, tempat dukunnya ini itu di pedalaman, tapi di sekitar pedalamannya itu ada tempat wisata. Jadi si temannya Mas Henry ini diajak nih sama orang tersebut, diajak gitu kan. Nah ketika sampai di lokasi, si orang tersebut ini menuju ke rumah tertentu yang di pedalaman. Nah temannya Mas Henry ini ke tempat wisata, tapi jaraknya nggak jauh. Nah dia nih ada rasa penasaran kan, ini ngapain gitu kan, si bos kok ke arah sana. Diikutin lah dia, kepo lah intinya. Pas dia ngeliat gitu kan, nah si bosnya ini dulu ini nggak tahu kalau dia tuh diikutin. Pas ngeliat kayak gini, emang lagi ada melakukan sebuah ritual, dan menurut dia ritualnya serem kok, tapi kok dia pikir kan bukan untuk keluarganya gitu kan, dia pikir bukan untuk orang deketnya atau bagaimana. Dia pikir kan, ya nggak tahu lah, dia nggak mau berpikiran itu bahwa itu sedang melakukan sebuah ritual serem. Tapi dia memang melihat ketika ritual tersebut ada bayi yang dikelilingin di bawah asap gitu loh. Bayi diginiin nih, bayi kayak ini kan asap nih, ini kan kayak bakaran gitu, bayi itu diginiin gitu loh. Nah dia nggak tahu ini bayi apa mati atau gimana, dia nggak tahu. Cuman yang dilihat di bayi, dia sempat melihat itu. Dan yang kedua, dia juga sempat melihat bayi itu kan setelah dikelilingin di atas ramuan-ramuan tersebut, terus bayi itu dikebalikin gitu loh, dikebalikin. Nah bayi itu ngulet, disangkain kan, oh mungkin di bayi ini sakit gitu kan. Pikirannya temannya Mas Henry, oh mungkin ini bayi lagi diobatin gitu kan. Pikirannya seperti itu, karena yang dia lihat itu adalah sebuah bayi gitu loh, bukan hal-hal lain gitu. Nah ketika si kepala bayi dikebalikin,
Jadi kepalanya di bawah, kakinya di atas. Nah terus si dukun tersebut itu tuh seperti kayak nadain sesuatu begitu loh, seperti kayak nadain kayak air seperti itu. Nah itu yang dia lihat. Karena pikirannya dia positif, dia berpikir bahwa oh mungkin ini ada bayi dari warga di sini yang ingin yang ingin berobat, lagi diberikan kesembuhan. Pikirannya seperti itu. Nah dia udah nggak pikiran negatif itu, nggak pernah. Akhirnya sebelum si bosnya itu ngeliat, dia pergilah ke tempat wisata itu lagi, jalan kaki, kan saya bilang tadi kan nggak jauh, dia balik lagi. Nah itu adalah yang terakhir yang dia ingat kejadian sebelum si keluarganya tersebut semua disantet atau ditelus sama teman saingan bisnisnya gitu. Nah udah nih dia ceritakan. Nah sekarang gini nih Mas Henry bilang gitu kan, kamu punya nggak kenalan atau siapa yang bisa gitu kan di bidang ini, yang bisa membantu kesembuhan keluarga saya gitu kan. Keluarga saya udah disantet udah cukup lama dan kasihan, tidak ada yang bisa menyembuhkan gitu kan. Setiap yang menyembuhkan tadi saya bilang itu mati, selalu mati gitu kan. Nah terus si Mas Henry bilang gini, ada, cuman saya harus tanya dulu guru saya, karena saya nggak berani ngambil kesimpulan dia mampu atau enggak, dia bisa atau enggak. Saya tanya dulu guru saya. Nah, tapi kan kalau saya tanya dulu, saya harus pulang ke Indonesia dulu. Nah, itu kan terlalu lama kan menurut temannya Mas Henry. Nah, akhirnya disarankan, gimana Mas Henry kalau telepon aja gitu kan. Nanti selebihnya kita siap nunggu, tapi setidaknya ada kabar bisa atau enggak. Kalau enggak nanti saya coba cari tempat lain gitu. Terus akhirnya katanya Mas Henry, oh ya udah nanti saya telepon nih abis isanya di Indonesia nanti saya telepon gitu kan. Nah ditelepon lah nih si gurunya, alhamdulillah keangkat nih, ngobrol, dia cerita bahwa di sini ada orang yang disantet sudah cukup lama dan siapapun yang ngobatin dia akan meninggal gitu lah. Udah 7 orang yang mau ngobatin dia dan 7-7-nya tuh meninggal dunia. Nah sekiranya guru bisa atau tidak membantu gitu kan. Terus si gurunya ngomong gini, Henry, dia bilang gitu, beri guru waktu 2 hari, guru mau wirid dulu dan mohon petunjuk gitu kan. Nah akhirnya tolong sampaikan kepada mereka gitu, kata gurunya gitu kan. Nah gurunya memang tipenya seperti itu. Jadi dia kalau sekiranya sesuatu hal yang berat, yang dia lakukan adalah wirid, berdiam diri di kamar, pokoknya ada hal-hal caranya sendiri lah gitu. Nah udah tutup telepon, disampaikanlah ke temannya Mas Henry ini. Dia bilang bahwa guru saya menyampaikan bahwa guru saya mau minta petunjuk dulu dan 2 hari dia akan melakukan wirid. Setelah itu nanti diberi kabar, saya yang telepon atau guru saya yang telepon, dia bilang gitu kan. Terus oh ya udah, alhamdulillah, dan kebetulan teman Mas Henry juga muslim gitu kan. Oh alhamdulillah, tapi jangan disampaikan dulu kepada keluarganya, kata maksudnya kepada om dan tante kamu di rumah, dibilang gitu, takutnya sudah berharap. Oh iya, nanti sekiranya kalau memang fix bisa, nanti baru saya sampaikan. Nah bener aja nih, sudah 2 hari, akhirnya si Mas Henry telepon gurunya lagi, ditanya gimana gurunya menjawab, Hen, ini persoalan berat, kalau ditelepon nggak bisa, enakan ngomong langsung, dibilang gitu. Nah kapan saya bisa berangkat ke sana? Nah berarti kan ada lampu hijau dong. Terus begitu akhirnya oh iya baik guru, nanti saya sampaikan nih ke teman saya yang di sini. Nah guru dari sana berapa orang? 2 orang aja kok, saya dengan asisten gitu kan. Terus kan di sana udah ada kamu gitu kan, udah nih disampaikan. Nah bener aja, akhirnya disampaikan sama ke temannya itu, temannya nyampaikan ke keluarganya dan keluarganya menyetujui. Nah udah terjadi dong deal-dealan. Akhirnya datanglah nih si guru, guru nih ke mana, ke Thailand, datang, disambut, guru duduk gitu kan. Nah sebelum guru memulai ritualnya ini, guru minta dipersiapin tuh namanya kain kafan, terus sama ini besinya tuh sebesar ini nih, sebesar telunjuk, 4 besi. Kebetulan kan memang korban yang disantet ini 4 orang, jadi 4 besi sama 4 kain kafan, jadi masing-masing pakai kain kafan deh, tuh ibarat seperti itu.
Nah terus udah gitu si gurunya ngomong, Her, ini kasus berat, jadi beri saya waktu untuk 3 hari wirid di kamar. Nanti setelah itu saya akan keluar kamar gitu. Memang tuh guru biasa seperti itu. Kalau sebuah persoalan yang berat, dia akan melakukan sebuah wirid gitu kan. Nah akhirnya bener aja si guru masuk kamar. Terus si Mas Henry ini nunggu di luar lah tuh selama 3 hari. Dia melakukan aktivitas biasa. Bener aja di hari ketiga si Mas Henry, guru tersebut keluar dari kamar. Dan guru tersebut bilang, Her, kita siap malam ini melakukan pekerjaan ini semua. Terus, oh baik guru, dia bilang gitu. Nah tadi ada yang cerita terlewat nih guys. Sebelum si guru ini masuk ke kamar selama 3 hari, ketika masuk ke dalam rumah tuh nggak ada gangguan guys. Si Mas Henry pede dong, mana katanya ada gangguan. Si Mas Henry udah kayak begitu duluan kan, mana katanya ada gangguan, nih aman-aman aja kok, dia bilang gitu. Nah karena paranormal atau orang pintar sebelumnya itu baru datang aja itu udah ngeliatin hal-hal yang menyeramkan ya. Dia melihat ibarat tuh kayak manusia, kayak raksasa gitu ya, yang api tapinya itu udah penampakan seperti itu. Pokoknya selalu melihat penampakan yang menyeramkan. Nah si gurunya sama Mas Henry tuh nggak ngeliat apa-apa guys, masuk aja. Belum ada deh tuh cerita serem. Nah barulah dimulai pertunjukan ini. Nah ketika gurunya keluar dari kamar, gurunya itu kan memang ngambil lumpur kan di dalam kamar. Terus akhirnya lumpur itu didoain plus air. Nah lumpur sama air ini dikasih ke Mas Henry. Tolong disiramin ke sudut-sudut rumah, dibilang gitu, jangan sampai ada yang terlewat. Baik guru gitu kan, udah bener disiramin, udah si lumpur itu sama air gitu kan, sambil dia tuh salawat si Mas Henry. Nah tugas yang kedua, ini kan ada besi nih yang tadi sebesar telunjuk, tolong tancapkan ke sudut-sudut pintu depan, pintu belakang, gerbang, terus pokoknya sudut-sudut pintu terus ada 4 kan. Nah udah ditancapin. Pas dia nancepin, ke setiap dia habis nancepin itu keluar air dari tanah, mau air dari mana kayak keluar yang blubuk, tapi kayak hitam, kayak lumpur, dan itu bau banget, bau bangke, kayak bau busuk, kayak bau pokoknya kata Mas Henry, saya belum pernah nyium bau seperti ini dan bau banget. Itu keluar pure gitu tuh. Terus kadang-kadang tuh kayak warna merah hati, kayak darah gitu keluar gitu kan. Terus udah dia ngeliat kan. Nah pas Mas Henry menuju ke pintu belakang mau tancepin, tiba-tiba ini sampai dia pikir apa ini halu saya atau bagaimana, tapi rasanya tuh membekas gitu. Jadi dia kayak ngeliat kayak tombak gitu ya, itu nancap ke dadanya. Dan itu sakitnya gitu kan. Terus akhirnya dia teriak gitu kan. Gurunya nyamperin, kenapa Her? Dia bilang gitu, guru tadi ada tombak yang nancap ke sini saya, dia bilang gitu kan. Terus nancap, saya ngeliat banget. Terus kata gurunya, iya kamu kena gitu. Nah akhirnya si Mas Henry ngomong ini, wah saya udah tak kabur nih, karena kan tadi dia bilang pas dia masuk saya nggak ngeliat apa-apa tuh, biasa-biasa aja tuh. Ternyata mungkin karena tak kaburnya itu si Mas Henry itu tuh kena gitu kan. Dia ngakuin, mungkin saya salah gitu. Udah akhirnya udah nih Mas Henry kena. Dan malam itu Mas Henry langsung dimandiin tuh sama gurunya, karena ya tadi tuh bilang kan setiap yang mau nyembuhin pasti meninggal. Nah dan dikhawatirkan yang diincar Mas Henry gitu kan. Akhirnya Mas Henry langsung dimandiin, dan alhamdulillah setelah mandi itu beres tuh dia tuh. Nah terus udah gitu ritual kita mulai gitu kata gurunya gitu kan. Nah dipakein lah tuh masing-masing tuh si siapa tuh, si yang korban disantet itu pakaian kayak kain kafan dikelilitin. Jadi cuma disisain tuh di sininya nggak dipocong gitu loh, cuma sampai sini doang. Akhirnya dililitin udah 4 orang. Nah dia duduk gitu posisinya gitu kan, jadi bukan tiduran, duduk gitu kan, udah dililitin kayak pocong. Nah terus si gurunya ngomong, ini kalau nggak berhasil resikonya meninggal. Horor ya. Terus udah gitu, siap apa enggak, dibilang gitu. Terus akhirnya namanya dia mungkin udah capek ya, menurutnya tuh udah bersetahun namanya di santet ini gitu kan. Terus kata dia bilang, ya nggak apa-apa, dia bilang gitu kan. Ya udah akhirnya dimulai itu segala macem. Nah
sambil si guru melakukan ya semacam kayak duduk gitu kan, kayak wirid itu. Nah itu yang namanya serangan gitu kan. Tapi serangannya ke Mas Henry aja, karena kan nggak bisa gangguin si gurunya ini lagi wirid. Jadi guru mah tenang aja duduk wirid gitu kan. Tapi yang keserang tuh Mas Henry. Yang namanya tadi ketancap tombak gitu kan. Yang namanya dia ngelihat makhluk yang besar seperti itu. Yang namanya dia ngerasa tuh kayak badan dia udah nggak berasa apa-apa. Jadi dia kesentuh tuh badan dia tuh kayak udah nggak punya rasa gitu kan. Kalau kayak gini kan kita dicubit sakit atau dikelitikin geli, ini dia udah nggak berasa sama sekali. Jadi dia tuh udah kayak beku dan dia ngerasa dia tuh udah nggak ada di sini. Udah gelap semuanya, udah gelap. Terus udah dia nggak bisa ngelihat gurunya, dia nggak bisa ngelihat siapa, udah pemandangan tuh udah gelap dan dia ngerasa tuh udah mati rasa di si Mas Henry ini nih, udah mati rasa, udah ngap-ngapan gitu kan, dia udah ngap-ngapan gitu. Terus udah gitu, nah dia nggak mau ganggu wirid gurunya kan. Pas ketika dia udah lagi unfold kayak gini, datang sosok kayak pocong menurut dia gitu ya, kayak pocong gitu ya. Nah terus pocongnya itu kayak jilatin badannya Mas Henry, jilatin badannya Mas Henry, terus gitu kan, dijilatin di bahunya segala macam, di sininya dijilatin. Nah dia begini gitu kan, dia coba untuk begini, dia coba untuk, tapi kan memang dia tuh kayak mati rasa, kayak di kerangkeng atau gimana, kayak diikat. Jadi dia cuma bisa gini doang gitu kan. Nah terus udah gitu selesai si gurunya ini wirid gitu kan. Nah baru disamperin kan si Henry, Hen kamu kenapa? Enggak apa-apa guru, nggak apa-apa gitu kan. Dia akhirnya ke dalam tuh, belum cerita tuh, dia ke dalam, dia wudhu si Mas Henry. Dia coba untuk sentuh air, dia masih bisa tuh wudhu, cuman dia kayak nggak ngerasa gitu loh gimana sih. Terus kayak nggak ngerasa apa-apa, sampai air aja dia nggak ngerasa. Terus dia diam, dia duduk aja. Disamperin sama gurunya, kamu kenapa Hen? Ini guru, baru dia cerita, ini saya kena guru, ini saya bengkak biru, bener aja yang tadi dijilat-jilat sama kayak pocong kayak gitu. Terus kata gurunya, kamu kena Hen, kamu yang diincer. Mungkin saya yang paling lemah kali guru di sini ya, karena kan gurunya ilmunya bagus, terus asisten gurunya juga ilmunya tinggi. Intinya Mas Henry yang paling paling istilahnya paling bungsu lah gitu, paling cicit lah dibanding ilmu yang gurunya sama asistennya itu kan. Yaudah Hen, sekarang kita persiapin untuk mandi kamu. Nah yang ritual ini, orang ini semua udah, dia bilang gitu. Oh udah ya guru, udah. Terus udah nih benernya dimandiin Henry. Setelah dimandiin, barulah mereka ngobrol malam itu. Pas ngobrol gitu, di ini semua kan dikumpulin. Terus si gurunya ngobrol, guru sebenarnya ini ilmu apa? Ditanya sama Mas Henry. Terus gurunya ngomong, ini ilmu hitam yang sangat keras, dan mereka menggunakan mediasinya bayi. Kaget temannya Mas Henry di situ. Kok gurunya Mas Henry kok bisa tahu bayi? Dan mati gitu kan. Nah dia belum cerita nih, bayi guru, dia bilang tuh, iya dia menggunakan mediasinya bayi. Jadi mayit bayi, dibilang tuh mayatnya bayi gitu kan. Kaget dong, mediasinya mayat bayi guru, dibilang tuh. Iya, kalau Indonesia itu kan menggunakannya kan ya kayak boneka kan, kalau mau santet mau telu gitu kan, mediasinya gitu kan. Ini kalau dia enggak, mayat bayi gitu. Nah barulah dia cerita tuh temennya Mas Henry, bayi guru kata gitu. Iya dia menggunakan mayat bayi, dia bilang gitu. Yang dia gunakan adalah air liur mayat bayi tersebut. Si gurunya tuh sampai detail ngomong. Tapi ketika gurunya ngomong kayak gitu tuh suasana udah beda tuh. Udah suaranya tuh kata Mas Henry, suaranya gurunya tuh udah ganti 2 kali gitu kan. Nah terus tapi Mas Henry karena udah biasa ngeliat gurunya seperti itu, udah paham deh tuh. Terus oh ini bukan gurunya bicara, jadi menggunakan mayat bayi, air liurnya. Nah si temannya Mas Henry itu kan tadi kan pernah ngintip kan, ngeliat ada bayi yang diputer-puterin begitu. Nah dia pikir kan tuh lagi ngobatin si bayi tersebut, mungkin tuh bayi sakit atau tuh bayi kenapa. Ternyata cocok dengan yang guru ngomongin, mungkin yang dia lihat bayi itu adalah mayat gitu. Nah akhirnya si temannya Mas Henry ngomong, guru, dia cerita, dulu saya pernah bekerja di tempat bos saya yang dulu. Ya bos saya yang dulu ini adalah rekan bisnisnya
keluarga saya, paman saya, dibilang gitu. Nah, saya saat itu tuh baru datang ke Thailand. Nah, saya diajak nih ceritanya ke tempat wisata. Tapi sampai di tempat wisata saya ditinggal nih beberapa orang. Nah, bos saya pergi sendirian, tapi jalan kaki guru, nggak jauh dari tempat wisata tersebut. Nah, saya karena ngerasa kok ditinggal lama banget, saya coba nyamperin, ngikutin jejaknya karena nggak jauh. Ketika saya lihat deket rumah tersebut, rumahnya mah biasa aja guru, kayak kuil-kuil gitu, saya lihat gitu kan. Saya intip, memang ada bayi guru yang sedang kayak diginiin gitu, tapi di bawahnya tuh kayak kawah-kawah bara api. Terus ada suara musik bung bung gitu loh. Nah, terus saya pikirkan, pikiran saya bahwa ini anak tersebut, bayi tersebut lagi sakit, butuh pengobatan. Saya nggak berpikiran apa-apa, guru ini kita lagi menyambungkan omongan guru. Terus kata gurunya, terus apa lagi yang kamu lihat? Nah, saya lihat guru, bayi tersebut itu ditebalikan. Jadi kepala di bawah, kaki di atas. Nah, ketika itu guru ada yang ditampung gitu, yang keluar dari apa, dari mulut bayi tersebut. Terus kata si guru tuh, ya itu dia, itu adalah air liur mayat bayi tersebut. Kaget dia. Nah, itulah yang dijadikan mediasi. Dia gitu, kaget kan dia. Wah, jadi saya pikir tuh hanya pengobatan bayi tersebut. Nggak ada, itu bayi adalah mayat gitu. Terus udah nih, akhirnya sama guru dipanggil si Mas Henry. Mas Henry dipanggil, Henry sini. Nah, entah apa-apa doa yang dibacain ke Mas Henry. Mas Henry diusap mukanya seperti itu gitu kan. Mas Henry mukanya kayak diisap gitu kan, kayak dibukain lah intinya, suruh melihat. Henry, kata gurunya, ceritakan apa yang kamu lihat, kata gurunya gitu. Mas Henry diam gitu kan, dikasih bacaan gitu kan, ceritakan apa yang kamu lihat. Mas Henry ngomong nih, ngoceh aja nih. Nah, di ocehannya itu jadi benar yang digunakan itu adalah mayat bayi. Nah, mayat bayi tersebut itu tuh bukan jadi mayat bayi tersebut tuh bukan sembarangan juga. Jadi yang mati di dalam, di perut, satu, dan kedua, dan si ibunya juga meninggal. Jadi bukan sekedar bayi biasa, ada pilihannya gitu loh. Jadi si ibunya juga meninggal, si bayinya juga meninggal. Nah, itulah yang dipilih, makanya susah banget ilmu dan mahal banget. Nah, terus yang ketika itu yang diambil tuh air liurnya. Nah, air liurnya ini dijadikan mediasi gitu kan. Jadi si bayi ini di bayi ini nih ketika dipanggang begini kan mungkin keluar keringetan. Nah, si temennya itu kan kayak ngeliat katanya kayak hidup gitu kan. Emang bener ketika gini sempet dia ngerontak gini, ya tuh nggak tahu tuh udah setannya atau iblis bagaimana. Nah, akhirnya dipencet-pencet kan lidahnya biar sampai memanjang begitu, akhirnya keluarlah air liurnya. Nah, air liurnya inilah yang jadi olesan rokok si kayak rokok, kayak apa sih, kayak cerutu si dukun tersebut. Nah, dicerita tuh si Mas Henry cerita gitu kan. Yang orang di sekitar situ kaget semua kan. Jadi ini lagi mencocokkan nih omongannya si guru sama persaksian dari temannya Mas Henry yang melihat gitu kan. Nah, Mas Henry sendiri dibukain gitu loh. Jadi dia melihat semua gitu kan. Terus udah gitu, udah diceritain gitu semua. Nah, kesimpulannya bahwa memang ini ilmunya ilmu berat. Wajar kalau yang mau nyembuhin meninggal semua, itu wajar. Karena dia nggak suka. Jadi ilmu ini nih kalau misalnya diolesin ke cerutu itu, dilempar, jebret, mati tuh orang, mati. Atau misalnya diolesin gitu, dilempar, hancur perutnya, hancur. Saking dahsyatnya tuh. Jadi dijadikan mediasi air liur bayi, mayat bayi itu gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah tuh guru itu tuh di situ tuh lumayan lama itu, karena memastikan kan ini ada serangan atau enggak, serangan balik atau enggak, atau bagaimana. Dan ternyata sampai detik ini tuh enggak ada. Jadi ya alhamdulillah udah sehat walafiat, udah sembuh gitu. Dan Mas Henry juga udah tinggal lagi di Indonesia gitu kan, udah aman lah intinya, udah nggak kerja di sana lagi, udah berakhir tugasnya gitu kan.
Nah, kejadian-kejadian di Mas Henry itu udah berakhir tadi, yang pas udah diobatin, dimandiin, Mas Henry-nya udah nggak ada lagi. Dan sekarang menurut kabar itu ya si keluarga itu udah tenang gitu, udah hidup normal lagi, udah bahagia lah, intinya seperti itu. Jadi itu dia pelajarannya, bahwa ternyata di kita itu kan terkenal ya ilmu kayak gitunya juga. Nah itu nggak ada apa-apanya dibandingin ilmu mereka, ibarat itu menyeramkan gitu. Kalau kita masih menggunakan boneka, kalau santet atau bagaimana dulu, kalau mereka enggak, air liur bayi. Nah itu kan bayangin aja, bayi yang dicari meninggal di perut dan ibunya juga meninggal, berarti kan benar-benar bukan bayi-bayi biasa gitu. Nah abis ambil air liurnya diambil tuh, bayinya tuh dilemparin gitu aja, mereka juga takut gitu, saking serem. Nah ketika bayi diputerin kayak gitu sambil ada kayak suara gong gitu loh, gong kayak gitu, kayak ada suara nyanyian gitu. Jadi horor sih kalau menurut saya ya. Nah tapi yang penting udah selamat. Nah itu ambil pelajarannya buat kalian semua, bahwa ya sebisa mungkin kita harus melawan rasa iri di dalam diri kita sebisa mungkin gitu loh. Karena bukan terkadang ya, sifat iri itu membuka hal-hal negatif dari sudut manapun, yang tadi akhirnya kita jadi berpikiran ingin menjatuhkan, ingin menghancurkan, yang lebih parahnya lagi mungkin ingin membunuh gitu. Nah ini kan udah sifat-sifat yang tidak baik, udah sifat-sifat setan. Bukan masalah setan juga, kalau kamu ngebunuh kan juga bahaya juga gitu kan. Nah ini sebisa mungkin gitu ya, jangan punya rasa-rasa seperti itu gitu loh. Karena ini yang membuka pintu-pintu yang tidak baik di diri kamu dan di hati kamu gitu. Dihindarkan. Itu pesan moralnya seperti itu ya, sahabat-sahabat Feni Rama. Saya doain semoga kalian dijauhkan dari hal-hal seperti itu ya. Pokoknya yang tenang-tenang aja hidup gitu, gak usah iri-irian gitu ya. Itu pesan saya. Oke, jangan lupa di like, subscribe, share, and comment. Di share sebanyak-banyaknya biar aku terus tetap semangat kasih cerita kalian di rumah. Dan jangan lupa nih, disclaimer on gitu ya, kisah nyata ini memang saya bisa bilang ini kisah nyata, cuman kesungguhan itu cerita ini dari kepada narasumber yang bercerita kepada saya. Tapi setidaknya sebagai manusia kita harus menghargai itu. Oke, sampai ketemu lagi di cerita-cerita Feni Rama selanjutnya.